Shalom saudara-saudara sekalian, senang sekali saya Hana dapat menjumpai Anda kembali dalam tayangan N153 episode ke-7 ini. Berita terkini masih di pusaran pandemi yang terjadi secara global. Semua merasakan imbasnya, bahkan terjadi stagnasi di beberapa sektor ekonomi. Namun pemerintah Indonesia melihat peluang yang dapat dijadikan alternatif bagi para pelaku bisnis usaha secara mikro. Bapak Agus Suparmanto yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dalam era Bapak Joko Widodo pernah menyebutkan bahwa penjualan MLM dinilai memberikan kontribusi yang tetap menjaga roda perekonomian Indonesia tetap berputar. Namun bukan itu yang akan kita cermati saat ini. Kita akan melihat dimensi lain dari MLM ini. Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita sharingkan tentang MLM ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam setiap langkah hidup kami. Setiap detik nafas hidup kami berhutang pujian penyembahan kepadamu karena Engkau sudah mencurahkan segala sesuatunya secara luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, ajar kami untuk tetap bersyukur ya Bapa, karena kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil sesuai rencanamu. Saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah hati kami tanah yang baik sehingga benih firman-Mu itu yang ditaburkan boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, sehingga hanya isi hati-Mu saja yang disampaikan. Ini doa kami ya Bapa, karenanya kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Oh ya, tema kita saat ini, tema sharing kita saat ini adalah MLM-kan diri kita. Beberapa saat yang lalu terjadi mati lampu di tempat ini dan saya mengimaninya bahwa itu tidak akan terjadi lama. Dan benar, tidak sampai 1 menit lampu menyala kembali. Haleluya, puji Tuhan. Diiringi oleh hujan yang deras ini, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat tertib. Dia memiliki pola yang sama dalam pembentukan kehidupan seseorang untuk mencapai tujuan ilahinya. Walaupun dia memiliki 1001 macam cara, berlaksa-laksa bahkan tak terhingga cara untuk mewujudkannya. Oke, dalam iman saya mulai melihat ada beberapa orang yang mulai mengerutkan keningnya dan berkata, "What?" Ada juga yang mengeritkan alisnya dan terpana. Masa? Tenang. Di sini juga terjadi gempa bumi. Sampai berguncang. Tenang. Jika dalam episode sebelumnya kita membahas bagaimana pola Tuhan membentuk iman seseorang, saat ini kita akan membahas pola Tuhan dalam pembentukan kehidupan seseorang untuk mencapai tujuan ilahinya, destination-nya, divine destination-nya, yaitu menjadi, lakukan, memiliki, yang disingkat MLM. Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 14. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat hal itu, maka teriaklah ia, Bapakku,
kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Pada ayat 9 ini mari kita cermati bersama pada sekelompok kata, yaitu dan sesudah mereka sampai ke seberang. Kata dan merupakan kata penghubung yang menghubungkan satu nama dengan nama lain, satu tempat dengan tempat lain, atau apapun itu juga. Dalam konteks ini kata dan menghubungkan 2 situasi yang berbeda. Yang pertama, situasi sebelum menyeberangi sungai, dan yang kedua, situasi sesudah menyeberangi sungai. Apa yang terjadi pada situasi sebelum menyeberangi sungai? Mari kita gunakan prinsip menafsirkan Alkitab, yaitu biarlah Alkitab menafsirkan Alkitab. Mari kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 sampai 21. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Fakta apakah yang dapat kita peroleh dari pembacaan kita saat ini? Yang pertama, Elisa adalah orang yang kaya karena dia memiliki 12 lembu dan memiliki orang-orangnya yang sebagai karyawannya. Yang kedua, Elisa adalah orang yang rajin karena dia sendiri yang melakukan pembajakan dengan lembu-lembunya. Yang ketiga, Elisa adalah orang yang berkomitmen dengan dia membakar bajak lembunya sebagai kayu bakar untuk mengolah masakan bagi orang-orangnya. Dia berkomitmen untuk meninggalkan pekerjaannya karena dia membakar peralatan kerjanya, sehingga dia mengambil komitmen untuk mengikuti Elia. Yang keempat, dia adalah orang yang rendah hati karena dia mau hidup sebagai pelayannya Elia. Ada satu kalimat yang kita akan cermati bersama, yaitu kalimat yang mengatakan bahwa ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya. Sesuatu yang menggelitik kita. Apa arti dari ia melemparkan jubahnya menjadi tanda pemanggilan Elisa untuk menggantikan Elia sebagai nabi? Mari kita cermati terjemahan lain dari versi firman Allah yang hidup dan King James Version, sehingga itu semuanya menjadi jelas. Elia adalah nabi yang viral di zamannya. Berita tentang dia membasmi atau melenyapkan 450 nabi Baal dan nubuatannya tentang kemarau panjang yang akan terjadi
di Israel Utara membuat dia sangat terkenal. Mungkin saat Elia sedang berlaga dengan 450 Nabi Baal itu, Elisa hadir di situ karena diundang banyak orang untuk menghadiri event tersebut. Atau juga mungkin Elisa memang belum pernah melihat Elia, tapi dia mengenali dari jubah yang dipakai oleh Elia. Dan kitab Nabi Zakaria mengatakan bahwa seorang nabi menggunakan jubah yang berbulu. Tindakan Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa diartikan bahwa Elia menunjuk Elisa untuk menggantikan posisinya sebagai nabi. Hal ini sangat lazim pada zaman itu karena mulai dari sejak zaman Harun sebagai imam, hal ini sudah dilakukan. Pada saat Eliezer menggantikan Harun sebagai imam, Tuhan menyuruh Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer. Atau mungkin juga pada saat seorang raja memberikan tongkat kekuasaannya kepada penerusnya, dia menanggalkan mahkotanya dan memberikan kepada penerusnya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apakah Elisa langsung diajarkan jurus-jurus untuk menaklukkan Nabi Baal, atau ajian-ajian untuk mengeluarkan nubuatan yang spektakuler? Tidak. Elisa hidup sebagai pelayan Elia. Hal ini mengingatkan saya seperti cerita-cerita kungfu saat seorang murid yang dilatih oleh suhunya, mereka diajarkan dengan sikap-sikap atau kegiatan-kegiatan yang sederhana yang dianggap sepele oleh muridnya, tapi justru itu membentuk otot-ototnya menjadi kuat sehingga siap untuk diterapkan sebuah jurus. Ini juga yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Dia diperhadapkan dengan tugas-tugas yang sederhana dalam keseharian yang menjadi pelayannya Elia, dengan maksud untuk mencermati kehidupan Elia sebagai nabi, dan itu dapat diimpartasikan dalam kehidupannya sehingga pada saatnya dia siap menjadi seorang nabi. Ini adalah proses menjadi dalam MLM yang kita bahas saat ini. Selanjutnya apa? Mari kita cermati dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9b dan seterusnya. Ayat 9 bagian akhir ini adalah fase kedua yang dialami oleh Elisa dalam proses MLM-nya. Elia meminta Elisa untuk melakukan sesuatu dengan mengajukan pertanyaan, dan Elisa tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun dia juga tidak menggunakan kesempatan ini dengan sembarangan. Dia melakukan yang tepat dengan mengajukan permintaan yang tepat, yaitu urapan porsi ganda. Wow, ini permintaan yang luar biasa. Elisa tidak meminta sekolah nabinya Elia dihibahkan kepada dia, atau meminta Elisa dijadikan pemimpin di antara semua murid-murid nabinya Elia. Tidak, dia meminta urapan porsi ganda. Wow. Dan apakah ini akan dikabulkan oleh Elia? Mari kita lihat pada ayat 10 sampai ke 14. Elia mengatakan bahwa apa yang diminta oleh Elisa tidak mudah untuk dilakukan. Tapi jika Elisa dapat melihat proses keberangkatan Elia ke sorga, maka hal itu akan terjadi. Dan dengan segera Elisa memasuki fase terakhir dari proses MLM, yaitu memiliki. Elisa berhasil memiliki urapan porsi gandanya karena bisa melihat Elia terangkat ke sorga. Dan bukan hanya itu saja, semua yang menjadi tanggung jawab Elia dihibahkan kepada Elisa. Dan kalau kita cermati bahwa Elisa dapat melakukan 2 kali mujizat lebih banyak daripada Elia. Kita bisa lihat dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan pada halaman 547 yang kita akan cermati bersama.
Proses MLM ini mewarnai hampir seluruh tokoh di dalam Alkitab, walaupun rentang waktu yang dibutuhkan oleh setiap tokoh Alkitab itu tidak sama. Kalau tadi Elisa memerlukan kurang lebih 8 tahun dari proses pemanggilannya sampai dia menjadi nabi, walaupun Alkitab mencatatnya dalam rentang 5 pasal, beda halnya dengan Yusuf yang memerlukan kurang lebih waktu 13 tahun dari proses penghilangan sifat manjanya sebagai anak manja di rumah Potifar dan di dalam penjara, sampai menjadi pribadi yang bertanggung jawab menjadi Perdana Menteri di Mesir dan menyelamatkan sebuah bangsa. Lain halnya dengan Musa yang mengawali proses MLM-nya di rumah Yitro mertuanya sebagai gembala, dan fungsinya sebagai gembala ini bermanfaat saat dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan untuk diberikan kepada Israel oleh Tuhan. Dan sebut saja tokoh-tokoh yang lain, Yosua, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, para hakim, kemudian nabi-nabi, para nabi seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun melewati proses MLM ini. Murid-murid itu juga mengalami hal yang sama seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, bahkan Paulus penulis sebagian besar kitab dalam Perjanjian Baru juga melewati proses MLM ini. Setiap anak Tuhan pasti diberikan tujuan hidup ilahinya oleh Tuhan, karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Jadi fokuslah akan hal itu dengan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di hadapan kita sebagai proses MLM sehingga kita mencapai tujuan hidup ilahinya. Di masa pandemi ini banyak yang terjadi. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan omset, banyak karyawan yang di PHK, para pelajar dan mahasiswa menjalani proses belajar mengajarnya secara daring, dan kita pun melakukan pengencangan ikat pinggang yang super ketat. Namun jalanilah itu dengan tanpa bersungut, ciptakanlah suasana untuk selalu bersyukur, maka kita akan melihat bahwa Roh Kudus memimpin kita untuk mampu menjalani setiap fase dalam proses MLM itu, sehingga kita dapat mencapai tujuan ilahi kita. Ada banyak teman pelaku bisnis berkata bahwa mereka menjadi kreatif di dalam masa pandemi ini sehingga mereka menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru dan mereka dapat berkontribusi pada pelayanan gereja. Para karyawan yang di PHK, teman-teman memikirkan untuk menjadi startup dan mereka berhasil melakukannya, dan mereka mulai memiliki penghasilan dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk Tuhan dan keluarga. Seperti Yusuf menjadi budak, Musa menjadi asisten gembalanya Yitro, dan Yosua menjadi pelayannya Musa, atau tokoh kita saat ini Elisa menjadi pelayannya Elia. Biarlah kita menjalani masa-masa menjadi kita dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kita dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, hingga akhirnya kita dapat memiliki apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami terima saat ini, Bapa. Biar itu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biar itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani proses MLM kami dengan mengandalkan Engkau dan selalu bersyukur dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil seturut dengan rencana-Mu. Haleluya. Bapa, saat ini kami membawa akan bangsa negara Indonesia ke dalam tangan-Mu, Bapa. Berkatlah bangsa dan negara Indonesia, Bapa, biarlah persatuan dan kesatuan selalu ada di tengah-tengah bangsa Indonesia, dan NKRI dan Pancasila selalu menjadi bentuk dan ideologi dari negara kami yang
tidak tergantikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga membawa Pak Joko Widodo ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkatilah beliau, berikanlah kesehatan yang prima, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan, berikanlah karisma yang dibutuhkan untuk memimpin Indonesia menuju Indonesia maju di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan akan semua gereja-Mu yang ada Bapa, berkati kami Bapa, berkati gereja-Mu, biarlah kami selalu bersatu hati, bergandengan tangan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami menyerahkan akan para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam menghadapi kemelut global ini Bapa. Berikanlah mereka kesehatan prima, berikan mereka sukacita, kekuatan, kesabaran, dan hikmat sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Kami melepaskan kesembuhan bagi para penderita COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Bapa, kami menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu apa yang menjadi kemelut mereka, apa yang mereka hadapi saat ini, tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang jauh lebih besar dari setiap masalah kami, Allah yang lebih berkuasa atas masalah kami, dan kami yakin semua umat-Mu akan melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segalanya. Kami yakin Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa yang kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika Anda memiliki pergumulan hidup yang ingin didoakan, Anda dapat melayangkannya ke nomor WA 0812-821-99892. Dan jika Anda belum tergabung dalam kelompok sel, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam kelompok sel N153. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor WA 0822-821-99892. Anda juga dapat mengikuti kelas Calista Ibrani Yunani, kelas baca tulis tata bahasa Ibrani Yunani yang daring tayar, online tanpa bayar. Untuk pendaftaran silakan menghubungi nomor WA 0812-821-99892. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengingatkan Anda supaya tidak lupa untuk mengklik gambar lonceng, gambar jempol, dan tulisan subscribe sehingga Anda selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari N153. Dapatkan menu harian santapan rohani untuk setahun secara gratis dengan mengirimkan screenshot dari proses mengklik gambar lonceng, jempol, dan tulisan subscribe ke nomor WA 0812-821-9982. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.